Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan alangkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas hadirat Allah yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, diantaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berpresentasi pada hari yang berbahagia ini. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam, tidak lupa pula kita eksporkan pangkuan baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Tidak lupa pula kata takjim saya kepada Bapak Tony Harnedi, yang mana beliau selaku dosen pengampun mata kuliah ilmu kalam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Jadi di sini kami akan merepresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Barat Klasik dan Alirannya, yang mana sebagai moderator saya dan sebagai pematerinya ialah saudara kami yang bernama Al-Mustaqim, yang mana beliau akan membacakan satu persatu tentang apakah itu filsafat dan aliran. Pengertian filsafat barat klasik. Secara etimologis atau bahasa, istilah filsafat berasal dari kata majmuk yang terdiri dari kata philein atau philos dan sophia. Kata philos berarti cinta atau kekasih, bisa juga berarti sahabat atau arti yang luas ingin. Adapun sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan, bisa juga berarti pengetahuan, pengertian yang mendalam. Jadi secara harfiah, filosofia bisa diartikan dengan mencintai, kebijaksanaan, atau sahabat pengetahuan. Secara terminologis, filsafat menurut Pythagoras, dia mengatakan bahwa filsafat adalah the love for wisdom, cinta akan kebijaksanaan. Istilah ini dipakai oleh Pythagoras untuk menentang sekelompok cendekiawan pada masanya yang mengaku ahli pengetahuan. Disebut filsafat klasik karena falsafah yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Para filosof klasik muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filosof aliran sofisme. Sejarah filsafat barat klasik. Filsafat Yunani klasik berlangsung pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Pada masa ini, filsafat bercorak antroposentris, artinya menjadikan manusia antropos sebagai objek pemikiran filsafat mereka. Mereka berupaya mencari jawaban tentang masalah etika dan hakikat manusia. Tokoh-tokoh dari filsafat Yunani klasik ini diantaranya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka dijuluki filsuf klasik karena mereka memiliki ide-ide yang masih tetap aktual. Periode Yunani klasik ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada periode inilah di mana orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Penamaan aliran sofisme ini berasal dari kata sophos yang artinya cerdik, pandai. Keberadaan sofisme ini dengan keahliannya dalam bidang-bidang bahasa, politik,
retorika, dan terutama tentang kosmos dan kehidupan manusia di masyarakat, sehingga keberadaan sofisme ini dapat membawa perubahan budaya dan peradaban Athena. Ajaran para sofis sangat berbeda dari ajaran para filsuf sebelumnya. Hal-hal inilah yang dianggap perlu diajarkan pada generasi muda dan dikembangkan untuk kelangsungan negara. Bangsa Yunani meyakini bahwa bangsa Timur telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memperoleh ilmu pengetahuan di Yunani. Sebagai contoh, ilmu hitung dan ilmu ukur mereka dapatkan dulunya sebagian besar dari daerah Mesir. Adapun ilmu astronomi mereka dapatkan dari bangsa Babilonia. Namun ada satu hal yang menarik, yaitu ketika bangsa Yunani mengolah pengetahuan menjadi sesuatu yang baru dan tidak pernah dikira oleh bangsa Mesir dan Babilonia saat itu. Oleh karena itu, bangsa Yunani menciptakan pengetahuan baru yang bersifat ilmiah. Aliran-aliran filsafat barat klasik. Dalam filsafat barat klasik, ada beberapa aliran atau tradisi filsafat yang berbeda yang mencapai puncak pengembangan mereka selama periode tersebut. Berikut adalah beberapa aliran filsafat barat klasik. 1. Platonisme. Platonisme didirikan oleh Plato. Platonisme menekankan gagasan tentang realitas, ide, atau bentuk, di mana dunia nyata hanyalah salinan atau bayangan yang kurang sempurna dari realitas ide. 2. Aristotelianisme didirikan oleh Aristoteles, seorang murid Plato. Aristoteles adalah salah satu filsuf yang pemikirannya dalam berbagai bidang termasuk etika, logika, politik, dan ilmu pengetahuan. 3. Stoisme. Stoisme adalah aliran filsafat yang muncul pada abad ketiga sebelum Masehi dan dilanjutkan oleh tokoh seperti Zeno dari Citium, dan Stoisme menekankan kontrol diri, ketenangan, dan etika berdasarkan akal budi. Mereka memandang bahwa seorang harus menerima takdir dan hidup sesuai dengan alam semesta. 4. Epikureisme didirikan oleh Epikuros dan menekankan pencarian kebahagiaan melalui penghindaran rasa sakit fisik dan mental, serta penikmatan yang sederhana. Ini adalah bentuk hedonisme yang moderat dan yang menghargai nikmat alami. 5. Skeptisisme. Skeptisisme menekankan keraguan dan ketidakpastian dalam pengetahuan manusia. Pemikir seperti Pyrrho dan Ellis dan Sextus Empiricus adalah tokoh-tokoh utama dalam aliran ini yang mendukung pentingnya menunda keputusan. Tokoh-tokoh filsafat barat klasik. Tokoh-tokoh pada masa klasik ada banyak, namun ada beberapa tokoh yang sangat terkenal. Zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno atau klasik di masa itu, diantaranya adalah yang pertama, Socrates dari tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Lebih peduli dengan bagaimana orang harus berperilaku dan mungkin juga filsuf etika yang pertama. Pandangannya bahwa setiap individu mempunyai potensi untuk mengetahui kebaikan, kebenaran, atau kesalahan. Yang kedua, Plato. Dalam karyanya, ia memadukan etika, filsafat politik, epistemologi, metafisika, dan psikologi moral menjadi filsafat yang saling berhubungan dan sistematis. Plato mengatakan bahwa pengetahuan itu bersifat bawaan. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles mengembangkan dialektika yang bertujuan untuk mengembangkan metode penalaran universal yang dimungkinkan untuk mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang kenyataan. Pemikiran dan perkembangan filsafat barat klasik. Yang pertama ada Socrates. Pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah dan rohaniah. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. Yang kedua adalah Plato. Sebagai puncak pemikiran filsafatnya adalah pemikiran tentang negara yang tertera dalam Polites dan Nomoi. Menurut Plato, di dalam negara yang ideal terdapat 3 golongan,
antara lain, yang pertama, golongan yang tertinggi atau para penjaga dan para filsuf, golongan pembantu yaitu prajurit yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, dan yang ketiga adalah golongan rakyat biasa yang berisi biasanya sebagai petani, pedagang, dan tukang. Kemudian yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf yang mengembangkan konsep logika yang disebutnya sebagai analitika dan etika. Pemikiran-pemikirannya yang sistematis tersebut banyak menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa pemikiran Aristoteles yang terdiri dari: yang pertama, ajarannya tentang logika, ajarannya tentang silogisme, ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan, ajarannya tentang potensia dan dinamika, ajarannya tentang pengenalan, ajarannya tentang etika, dan ajarannya tentang negara. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, sebaiknya kami berpantun. Yang mana pantunnya, pergi ke kampus tidak sengaja melihat tikus. Agar tali silaturahmi tidak terputus, berikanlah kami nilai 100, Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.